Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Bismillah, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Fahru dan tentunya di channel Story of Sipir. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru mengenai passing rate atau nilai ambang batas SKD pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Dan saya juga akan memberikan informasi mengenai kisi-kisi soal SKD untuk tahun 2021 ini. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai. Oke, mengenai passing rate atau nilai ambang batas SKD pada tanggal 29 Juli tahun 2021, Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan sosialisasi mengenai passing rate atau nilai ambang batas SKD pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Nah, sebagai dasar hukumnya ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil pada pasal 39 ayat 2 tentang jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas SKD yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pada tanggal 26 Juli tahun 2021 ditetapkan dasar hukum mengenai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Untuk materi soal SKD tahun anggaran 2021 ini memiliki 3 kategori, yaitu tes kewawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP, dan tes intelijensia umum atau TIU. Jadi untuk tahun 2021 ini materi soal SKD masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dengan memiliki 3 kategori soal. Untuk soal SKD atau seleksi kompetisi dasar pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 memiliki banyak soal, yaitu sebanyak 110 soal yang terdiri dari 3 kategori yang tadi saya sebutkan, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP, dan tes intelijensia umum atau TIU. Mengenai kisi-kisi materi soal SKD atau seleksi kompetisi dasar pada kategori TWK atau tes wawasan kebangsaan, di sini dapat kita lihat terdapat 5 bagian yang terdiri dari 30 soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, yang pertama adalah nasionalisme, yaitu mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai integritas, yaitu mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian kisi-kisi materi soal TWK yang ketiga yaitu tentang bela negara, yaitu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat yaitu mengenai pilar negara, yang mana mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir yaitu kisi-kisi soal TWK mengenai bahasa Indonesia, yang mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi untuk kisi-kisi soal materi TWK ini terdapat 5 bagian, yang mana untuk tahun 2021 ini bahasa Indonesia menjadi materi tambahan untuk tes wawasan kebangsaan. Berbeda pada tahun sebelumnya,
untuk bahasa Indonesia tidak masuk ke dalam materi soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Yang selanjutnya adalah kisi-kisi materi soal TIU atau tes intelijensi umum. Nah, untuk kategori tes intelijensi umum atau TIU ini memiliki banyak soal, 35 soal, yang mana terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu tentang verbal, yang meliputi analogi, yaitu mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian silogisme, mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian tentang analitis, yaitu mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian materi TIU yang selanjutnya yaitu mengenai numerik, yaitu tentang berhitung untuk mengukur kemampuan hitung sederhana, kemudian deret angka untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka, kemudian perbandingan kuantitatif untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif, kemudian soal cerita, yaitu untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemudian kisi-kisi materi soal TIU yang selanjutnya yaitu tentang figural, yang terdiri dari analogi, yaitu untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidaksamaan, untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang terakhir adalah serial, yaitu untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi ini adalah beberapa kisi-kisi materi untuk kategori TIU atau tes intelijensia umum. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kisi-kisi materi soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Yang mana untuk tes karakteristik pribadi atau TKP ini terdiri dari 45 soal, yang mana pada kisi-kisi materi soal TKP terdapat 6 bagian. Yaitu yang pertama adalah pelayanan publik, yaitu mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah jejaring kerja, mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya yaitu mengenai sosial budaya, yaitu mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian kisi-kisi materi yang selanjutnya itu tentang TIK, yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang selanjutnya adalah profesionalisme, yaitu mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kemudian materi kisi-kisi yang terakhir mengenai TKP yaitu tentang anti radikalisme, yaitu menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak, serta menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif sesuai. Nah, jadi itu dia beberapa kisi-kisi materi soal dari 3 kategori, mulai dari tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, dan TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, untuk waktu pelaksanaan ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar ini untuk para pelamar akan diberikan waktu selama 100 menit atau sekitar 1 jam 40 menit untuk mengerjakan soal 110 soal. Namun di sini untuk khusus bagi pelamar dengan penyandang disabilitas sensorik yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maka diberikan waktu pelaksanaan SKD yaitu sebanyak 130 menit. Nah, kemudian untuk soal SKD CPNS tahun anggaran 2021 ini dapat kita lihat seperti yang tadi sudah disampaikan. Untuk jumlah soal TWK yaitu sebanyak 30 soal, kemudian untuk TIU yaitu sebanyak 35 soal, dan untuk TKP yaitu sebanyak 45 soal. Jadi jumlah soal pada seleksi SKD ini yaitu sebanyak 110 soal.
Kemudian untuk bobot nilai TWK yaitu jika kalian benar maka nilainya adalah 5 dan nilai tertinggi yaitu 150. Kemudian untuk bobot nilai TIU yaitu jika kalian benar menjawabnya maka nilainya 5 dan nilai yang tertinggi adalah 175. Nah, untuk bobot nilai TKP di sini dapat kita lihat terdapat 5 poin, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk kawan-kawan jika kalian menjawab dengan benar, kalian mendapatkan poin 5 dan jika salah, kalian pun masih mendapatkan nilai 1 atau 2 atau 3 atau 4. Pastikan saja untuk TKP ini kalian jawab meskipun kalian salah. Apabila kalian tidak menjawab maka nilainya tetap 0. Nah, untuk nilai tertinggi pada TKP yaitu 225. Jadi jika kita kalkulasikan pada tiga kategori soal SKD ini yaitu dari TWK, TIU, dan TKP, maka nilai tertinggi adalah 550 poin dari 110 soal. Yang selanjutnya adalah mengenai passing rate atau nilai ambang batas SKD pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Berdasarkan jenis penetapan kebutuhan, di sini dapat kita lihat untuk kebutuhan umum nilai ambang batas atau passing rate pada kategori TWK yaitu 65, kemudian untuk TIU yaitu 80 dan untuk TKP 166. Sedangkan untuk penetapan kebutuhan khusus baik itu khusus disabilitas, khusus kumlot, khusus diaspora, kemudian khusus putra putri Papua dan Papua Barat, kemudian dokter, ABK, resuker dan pengamat gunung api, di sini tidak ditetapkan nilai TWK dan nilai TKP-nya. Hanya ditetapkan nilai passing rate untuk TIU-nya saja. Namun untuk kebutuhan khusus ini ditetapkan total SKD-nya berdasarkan kebutuhan masing-masing, mulai dari disabilitas, kumlot, dispora, putra putri Papua dan Papua Barat, dokter, ABK, rescue, dan pengamat gunung api. Jadi untuk kebutuhan umum di sini kita lihat tidak terdapat nilai passing rate untuk total SKD. Jadi berapapun nilai yang kalian dapat dari TWK, TIU, dan TKP, itulah nilai yang akan ditotalkan. Namun di sini untuk kebutuhan umum kalian harus lolos dari nilai yang telah ditetapkan. Misalkan nilai TWK kalian harus melewati nilai dari 65, kemudian TIU harus melebihi dari nilai 80 dan TKP harus melebihi nilai 166. Nah, apabila dari salah satu nilai ini kalian tidak lolos, maka bisa dipastikan bahwa kalian gugur pada seleksi SKD. Nah, berbeda dari kebutuhan khusus, di sini ditetapkan nota nilai SKD-nya. Nah, apabila nilainya melebihi dari total SKD, misalnya pada kebutuhan khusus disabilitas, apabila pelamar mendapatkan total SKD-nya 287 atau 288, maka dia lolos meskipun nilai TIU-nya tidak melebihi atau tidak melewati dari nilai ambang batas atau passing rate yang telah ditetapkan, karena nilai TWK dan TKP-nya untuk kebutuhan khusus ini tidak ditentukan nilai ambang batas atau passing rate-nya. Nah, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan mengenai passing rate atau nilai ambang batas SKD dan kisi-kisi materi soal SKD pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan saya doakan semoga kalian lolos dan diterima pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.